Karena perselingkuhan itu bukan hanya urusan dengan istri ketika suami minta maaf kemudian selesai, tapi urusannya dengan Allah Ta'ala, dan itu akan bersih ketika orangnya tobat. Karena kalau tidak tobat nampaknya tidak ada penyesalan. Ustadz, apa hukumnya anak yang menolak perjodohan? Boleh, karena tidak ada di dalam Islam itu diharamkan orang tua memaksakan anaknya untuk menikah. Itu ada dalam pelajaran kitab fikih wanita. Jadi seorang tua diharamkan memaksa anaknya untuk menikah. Ini lengkap, Ustadz. Suami tidak sholat, udah 3 kali tidak Jumatan, zalim sama istri, boleh cerai nggak? Boleh. Ustadz, bagaimana jika suami tidak terbuka soal uang? Malah bener, malah betul. Jangan terbuka, tutupi aja. Yang penting istri cukup, selesai. Ustadz, sudah ditalak 2 dan sudah tidak satu rumah. Mantan suami minta ketemu untuk memenuhi syahwat, hukumnya apa? Ketika talak kedua tidak melewati masa iddahnya, maka masih sah suami istri. Jadi kalau suami ingin membutuhkan istri, maka wajib datang. Tapi kalau sudah melewati masa iddahnya 3 kali suci, maka wajib melakukan akad nikah baru. Faham ya? Jadi kalau belum keluar masa iddahnya, maka masih boleh. Tapi kalau sudah keluar dari masa iddah, maka tidak boleh. Ustadz, suami judi, zina, judi slot, sama ngobat, saya nggak mau layani, dosakah saya? Selama Anda masih istrinya, Anda berdosa. Selama Anda masih istrinya, Anda berdosa. Maka kalau sudah seperti ini, beberapa langkah-langkah sebelumnya sudah dilakukan, kok suami tidak juga tobat, karena lengkap, ngobat, zina, judi slot, macam-macam ini, tidak sholat, maka tentu akan lebih utama kalau Anda berpisah dengan dia. Ini tidak bisa diteruskan berarti ngaji kitabnya. Enggak gitu. Ya, apa hukumnya anak menolak perjodohan? Boleh, boleh. Seorang anak boleh menolak perjodohan. Ustadz, apa hukumnya anak perempuan meminta maksa harta waris, harta ahli waris, padahal ada adiknya laki-laki? Yo, kalau dia kakak beradik ya dua-duanya dapat. Maka bukan ngambil paksa, memang dia punya hak. kadang itu Ustaz, orang tuanya itu belum meninggal tapi sudah dipaksa diambil gitu loh maksudnya. Nah ini keliru lagi nih, karena waris itu setelah orang tua meninggal. Sudah ditalak 3 oleh suami, apa bisa kembali? Tidak, kecuali Anda sudah menikah dengan laki-laki lain, bercerai dengan natural, kemudian kembali pada suami yang pertama baru bisa. Ustadz, saya tidak puasa karena menyusui tahun lalu, tapi belum mengganti. Bolehkah bayar fidyah? Boleh. Jadi bayar fidyah ini, itu pendapatnya Abdullah bin Umar, pendapatnya Abdullah ibnu Abbas. Untuk perempuan hamil dan menyusui yang tidak kuat puasa, untuk mereka cukup mengganti dengan fidyah. Walaupun dalam perkara ini sementara sesi tanya jawab. ada pertanyaan bagus. Oh iya ya. Ustadz, tidak puas secara nafkah batin, bolehkah minta cerai? Ini nanti malam ini. Nanti malam? Oke, nanti malam. Bayangin saksikan di YouTube sudah ya, nanti malam jam 8 malam. Kita lanjutkan ngaji kitab dulu. Bismillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Allahu akbar, Allahu akbar. Baik, bismillah. Sampai mana tadi? Belum. Baik, langsung saja kita mulai pada bab yang ke-75. Masih pada bab keutamaan menanggung anak yatim. Keutamaan apa? Menanggung anak yatim. Alhamdulillah. Ibu-ibu kalau mau ngaji, Bu, mandi dulu ya, Bu ya. Mandi biar seger. Jangan pulang lari dari lapangan Canda Birawa Anda ke sini. Ya kelihatan kok, kelihatan.
Sudah mandi? Saya tadi pagi ngelihat ke sana, loh kok ibu-ibu pengajian semua pergi saya. Masya Allah. Sudah, kita masuk pada bab yang ke-75. Alhamdulillah. Allah, ini yang nyetek saya doakan masuk surga cepat ini. Besok pagi insya Allah. Keutamaan orang yang menanggung anak yatim piatu. Ini masih pada bab yatim piatu. Kita sudah jelaskan siapa anak yatim, kemudian dibiayainya sampai usia berapa, kan sudah pada pertemuan yang bulan lalu. Sekarang bab yang selanjutnya pada bab yang ke-75 mengenai menanggung anak yatim. Abdullah bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Safwan, ia berkata, gerah ya. Unaisah mengabarkan kepada kami an Ummi Sa'id binti Murrah al-Fihri an abiha an Nabi sallallahu alaihi wasallam عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين أو كهذه من هذه. Jadi Rasulullah bersabda, ana yaitu aku, yaitu siapa di sini? Nabi Muhammad, bersama orang yang mengasuh, bukan sekedar menyantuni. Ya walaupun itu masuk dalam maknanya Bu ya, daripada tidak sama sekali. Jadi kalau sekedar menyantuni, ada tidak keutamaannya? Ada. Tapi tentu tidak sama keutamaannya dengan yang mengasuh. Mengasuh itu apa? Diambil, diasuh di mana? Di rumahnya. Itu namanya mengasuh. Tapi kalau sekedar membiayai, kemudian anak yatim itu ditempatkan di pondok pesantren atau ditempatkan di asrama atau seperti apa, itu ada keutamaannya, tapi tidak termasuk seperti yang dimaksudkan dalam hadis ini. Ana wa kafilul yatim, aku kata Nabi Muhammad, dan orang yang mengasuh. Mengasuh itu 3. Nomor 1, membiayai. Nomor 2, mendidik. Nomor 3, mengayomi. Nomor 1 apa? Urusan biaya, fulus, pakaiannya, makanannya, kemudian mungkin dia perlu apa ya? Membiayai. Nomor 2, mendidik. Mendidik itu pendidikan seorang ayah, seorang ibu seperti mereka lakukan kepada anak kandungnya sendiri. Ketika mau makan, yuk makan bareng satu meja. Ketika mau rekreasi keluar, ayo diajak jalan bareng, mendidik. Yang ketiga, mengayomi. Mengayomi itu menyelamatkan dan menjaga mereka dari semua keburukan. Nah, itu baru namanya mengasuh anak yatim. Nah, seperti itu. Bagaimana keutamaannya? Fil jannati, kelak di surga, nanti di surga, berarti mereka bakal masuk surga apa enggak? Insya Allah, ini salah satu pintu surga Bu, mengasuh anak yatim. Nanti di surga, artinya ketika orangnya sudah sampai di dalam surga, kahataini, seperti kedua jari ini denganku, nempel dengan Nabi Muhammad. Kalau nempel dengan Nabi Muhammad, berarti surga mereka surga apa? Surga yang paling tinggi, yaitu namanya surga Firdaus. Maka ya memang tidak ringan Bu ya, karena memasukkan orang yang bukan anak kita ke dalam rumah kita. Tentu ya ada urusan aurat, ada urusan kenyamanan, ada urusan salah faham, apalagi kalau anaknya itu spesial banget. Anak kita aja dituturi manut, sementara yang kita angkat sebagai anak angkat, lah kok dituturi malah ngelama. Ngerti ngelama ya? Ngelama itu ngelunjak, ngelawan. Tapi ya di situ tantangannya. Kalau kita sukses mengantarkan mereka sampai mentas, ikhlas karena Allah,
tidak pernah menyakiti kecuali perkara-perkara wajar rumah tangga lah. Mungkin sesekali dituturi sampai arek ngamuk, itu wajar. Maka insya Allah ketika nanti Allah takdirkan Anda, bukan saya, ketika nanti Allah takdirkan Anda meninggal dunia, kau usah guyu, biasa aja, meninggal itu biasa, maka insya Allah panjenengan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Dan surganya bersama dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, kafilul yatim nomor 1. Anda tulis, Bu. Kalimat kafil al yatim itu mengandung nomor 1, mengurusi kebutuhan secara nafkah. Berarti tadi apa? Biaya. Nomor 2, pakaian. Nomor 3, nomor 1 nafkah, nomor 2 pakaian, nomor 3 pendidikan, dan nomor 4 pengajaran. Pengajaran itu adab. Pengajaran itu apa? Adab. Serta perkara-perkara lain yang melekat kepada pendidikan atau perawatan seorang anak. Kandungan hadis ini ada 3. Nomor 1, anjuran agar mengurus anak yatim dan hartanya, bukan cuma anaknya. Jadi ada anak yatim, yang anak yatim ini, Bu, secara finansial tidak bermasalah karena mungkin dia ditinggal wafat bapaknya dalam keadaan dia memiliki warisan yang banyak. Nah, maka anak yatimnya diselamatkan, hartanya diselamatkan dengan cara apa? Dijalankan. Dan sunnahnya dipakai untuk bisnis, itu sunnah. Ketika bisnis itu minim resiko. Karena di zaman Umar radhiyallahu taala anhu ada anak yatim kaya raya ditinggal wafat oleh bapaknya, duitnya banyak. Sama yang mengasuh, uangnya disimpan, gak ditokno blas. Maka kata Umar apa? Tajir biha. Gunakan uangnya anak yatim ini untuk niaga, untuk berdagang. Kenapa? Hatta la ta'kulaha as-sadaqah. Tujuannya apa? Supaya uangnya anak yatim ini tidak habis untuk zakat. Karena kan tiap tahun keluar apanya? Zakatnya. Nanti kalau dia dewasa, uangnya berkurang karena keluar 2,5% untuk zakat, ini anak yatim nanti merasa terzolimi. Padahal seharusnya itu bukan kezoliman, tapi akan lebih masuk akal dipakai untuk dagang yang mungkin keuntungannya 10%, 5%, tapi zakatnya cuma 2,5%. Jadi uangnya tidak habis tapi malah naik. Jadi bukan cuma anaknya tapi juga apa? Hartanya. Anjuran mengurus anak yatim dan bahwa hal ini adalah sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Kandungan yang kedua, adanya isyarat bahwa derajat antara Nabi Muhammad dan orang yang mengurus anak yatim, derajatnya itu nanti di surga sepadan. Ingat ya, bukan derajat kenabiannya, karena kita bukan nabi, tapi derajat keutamaan mengasuh anak yatim ini yang luar biasa, sampai nanti surganya itu oleh Allah disetarakan dengan surganya para nabi. Kepingin apa enggak? Apalagi kalau panjenengan, Bu, rumahnya luas, kamarnya juga banyak, anak-anak yang seharusnya menempati kamar tadi sudah pergi untuk kuliah ke luar kota, mereka mungkin sudah bekerja, atau sebagiannya sudah menikah. Maka kan kamarnya apa? Kosong. Nah, daripada suami memasukkan istri yang baru, biarkan Anda ridho suami memasukkan anak yatim. Milih mana? Anak yatim atau istri baru? Kalau anak yatimnya perempuan, ketika dewasa daripada jadi fitnah, sama suami dinikahi tanpa sepengetahuan istri. Kenapa? Obong-obong. Siapa obong? Saya memotivasi, bukan obong-obong. Pahalanya double. Ketika masih kecil belum balik diasuh, disayangi, setelah dewasa dinikahi. Alhamdulillah.
Coba yang kompak. Alhamdulillah. Sudah. Yang ketiga, perhatikan yang ketiga. Al-Imam Ibnu Battal berkata, orang yang mendengar hadis ini sudah sepantasnya mengamalkannya. Karena apa? Keutamaannya itu besar, akan menemani Nabi Muhammad kelak di surga. Jadi angkat bu, anak yatim. Kalau anda anak-anak wis mentas kabeh, iya kan? Atau ada di antara kita yang mungkin sementara ini oleh Allah belum ditakdirkan punya anak, tidak jadi masalah. Ngangkat satu anak yatim, apalagi ke sugesti ya ini, tapi ya banyak kejadian. Itu bahasanya di Jawa itu mancing anak, iya benda? Ya ambil mungkin anaknya keluarganya yang kurang mampu, atau ada siapalah di antara teman-temannya yang anaknya banyak, kemudian dia bukan berarti kurang mampu toh, anaknya banyak, ibunya tidak bisa merawat secara maksimal, dibilang wes tak silie gak tak pek. Ternyata bapaknya meninggal, maka dianggap apa? Yatim. Nah, maka keutamaannya dapat, manfaatnya dapat, kekosongan di rumah juga terisi. Karena di rumah itu bu, makruh kalau ada kamar kosong. Ingat ya, di rumah itu kalau ada kamar kosong hukumnya apa? Makruh. Makruh itu apa? Ya lebih bagus kalau dihindari. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, di rumah itu bu, al-baitu thalathu ghurafin. Rumah itu isinya 3 kamar. Rumah itu isinya 3 kamar. 3 di sini bukan jumlahnya, tapi fungsinya. 1 kamar untuk bapak dan ibu, suami istri, kepala rumah tangga dan istrinya, dan kamar untuk anak, ya tergantung jumlah anaknya berapa, dan tidak harus setiap anak 1 kamar kan, ya tergantung keadaannya masing-masing. Kamar ketiga lil dhaif, untuk tamu. Warabi'atu, kalau ada kamar kosong tersisa 1 lagi, lisyaiton, akan diisi siapa? Setan. Maka yo ndak tahu ya ini bener apa tidak, tapi kok kemungkinan kalau di rumah itu ada kamar kosong, kemudian suami istri itu eker-ekeran terus, yo salah satu bentuk antisipasi ya, jangan-jangan karena kamar kosong itu terisi siapa? Setan. Setelah dicek ternyata tetangga janda sebelah. Saya ngomong dari awal panjenengan tenang gitu. Ketika dengar janda sebelah kok langsung ada apa? Sudah. Maka Ibnu Battal mengatakan kalau seseorang itu membaca hadis ini atau mendengar, maka seharusnya dia kalau punya keluasan, dia punya kemampuan, ada kesempatan, dan dia punya rezeki yang berlebih, maka yo eman kalau tidak diamalkan. Karena apa? Nanti kalau kita meninggal bu, insya Allah masuk surganya di tempat yang sama dengan surganya siapa? Nabi Muhammad. Sholat kita bu, gak mesti. Puasa, haji, zakat, umroh, taklim, belum tentu. Tapi kalau yang satu ini, dan waktunya gak panjang loh bu, gak sak dawane umur loh. Sampai kapan? Sampai si anak yatim itu mentas. Mentas itu bahasa Jawanya ya sudah bisa bekerja sendiri, dia sudah mandiri, mapan, lepaskan sudah. Atau kalau anak yatimnya belum selesai, ternyata anda yang meninggal dunia duluan, misalkan, semoga panjang umur ya, amin, maka ya selesai tugasnya. Maka kalau anda meninggal, insya Allah masuk surga dengan surga yang sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham ibu-ibu? Maka kalau memungkinkan diamalkan, nggih. Jangan jatuh nanti konangan di sini piro. Kotak amal itu harus rapet. Nanti kalau ketahuan yang masuk warna merah semua kan yang sodako jadi sombong. Iya. Kalau metune abu-abu kabeh. Hadis yang berikutnya. Jadi yang pertama, ingat keutamaan mengasuh anak yatim.
kelak di surga akan bersama siapa? Nabi Muhammad. Jujur. Ini bukan untuk sombong ya, tapi untuk memotivasi saja. Angkat tangan yang di rumahnya ada anak yatim. Angkat tangan coba. Tidak ada? Tidak apa-apa, ini bukan buat ujub. Saya pengen tahu aja. Angkat tangan. Oh, anak panjenengan yatim. Suami panjenengan yatim. Oh, suaminya meninggal, anaknya yatim. Sudah kita pelajari. Kalau ibu mengasuh anak yatimnya sendiri, sudah kan kemarin? Apa? Itu anak akan menjadi tamengnya ibunya dari api neraka. Keren, masya Allah. Mudah-mudahan Allah karuniai berkah buat panjenengan. Amin. Hadis yang berikutnya, Anil Hasan, anna yatiman kana yuhdhiru ta'ama ibni Umar, fada'a bi ta'amin dhata yawmin fatalabat yatimahu falam yajidhu, faja'a ba'dama faragha ibnu Umar fada'a lahu ibnu Umar bi ta'amin lam yakun indahum, fa ini luar biasa, faja'ahu bisawiqin wa 'asalin faqala dunaka hadha fa wallahi ma ghubinta. Yaqulul Hasanu wa ibnu Umar wallahi ma ghubin, wallahi ma ghubin. Ceritanya begini. Dari Al-Hasan bahwasannya ada seorang anak yatim pernah datang ke jamuan makan Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar sedang apa? Makan. Ada anak yatim yang datang. Suatu hari Abdullah bin Umar mengadakan jamuan makan. Lalu ia mencari anak yatim itu. Yang dulu waktu Abdullah bin Umar bikin jamuan makan, anak yatim itu ada. Maka sekarang ketika Abdullah bin Umar bikin jamuan makan lagi, anak yatim itu kok tidak kelihatan. Maka sama Abdullah bin Umar apa? Dicari. Abdullah bin Umar dicari. Lalu ia mencari anak yatim itu namun tidak ketemu. Selesai jamuan makan itu buyar, anak yatim itu baru datang. Apa yang terjadi? Ibnu Umar lalu memberikannya roti dan madu seraya berkata, ini untukmu dan demi Allah engkau tidak rugi. Al-Hasan berkata, dan Ibnu Umar demi Allah ia tidak rugi. Maksudnya hadis ini apa? Maksudnya ucapan athar dari sahabat ini apa? Jadi Abdullah bin Umar itu bu, kalau makan itu mesti didampingi anak yatim. Ini menunjukkan dua hal. Entah anak yatimnya dicari untuk kemudian makan bersama, atau memang di rumahnya Abdullah bin Umar ada anak yatim yang setiap makan tidak dipisahkan, tidak bedakan, makan bareng. Waktunya makan pecel, yuk ayo makan pecel bareng. Waktunya nanti makan rawon, yuk ayo makan rawon bareng. Waktunya nanti makan nasi goreng, ya pokok sama. Nah, suatu hari anak yatim itu tidak datang di waktu makan, maka sama Abdullah bin Umar dicari. Ternyata justru setelah makannya selesai baru anak yatimnya datang. Maka sama Abdullah bin Umar diambilkan makanan yang sama, roti sawit dan dikasih madu. Abdullah bin Umar bilang apa? Kamu tidak dizolimi. Maksudnya apa? Yo, makanan ini yang tadi kita makan sebelum kamu datang, maka setelah kamu datang kami kasih untukmu makanan yang sama. Loh, Masya Allah.